Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa kembali belajar bersama, mengenal sosok-sosok mulia, wanita-wanita mulia yang dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dari para istri beliau dan juga putri-putri beliau, dengan harapan semoga dengan mengenal mereka semua kita pun belajar untuk bisa meniru kebaikan-kebaikan dan kemuliaan mereka semua, yang semoga itu semua bisa menghantarkan kita untuk semakin dekat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan pada kali ini kita sudah masuk ke sirah putri Rasulullah SAW yang ketiga, ya. Yang pertama adalah Sayyidah Zainab, sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Lalu juga Sayyidah Ruqayyah, ya. Itu sudah kita ceritakan juga, dan sekarang kita memasuki Sayyidah Ummu Kulsum, ya. Ummu Kulsum ini adalah putri yang ketiga. Memang ada riwayat mengatakan bahwa beliau adalah putri kedua. Hanya saja ini ada ditentang oleh ahli sirah juga. Itu kalau memang beliau putri kedua, tentu ketika Rasulullah menikahkan dengan Sayyidina Utsman, tentu beliau dinikahkan terlebih dahulu. Sehingga memang pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa beliau adalah putri yang ketiga. Nasabnya sudah jelas. Ya, beliau sambung pada Rasulullah SAW, seorang manusia paling mulia, dan juga terlahir dari rahim paling mulianya wanita, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang artinya beliau mendapatkan tarbiyah nabawiyah, ya. Bahkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi pun beliau sudah mendapat Sayyidah Ummu Kulsum dan juga saudari-saudarinya telah mendapatkan tarbiyah luar biasa dari seorang ibu yang luar biasa dan ayah yang sangat luar biasa. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Nadia, ya, memang Sayyidah Ummu Kulsum dan Sayyidah Ruqayyah ini jaraknya dekat, ya. Jarak kelahirannya dekat, dan memang sampai dikatakan kayak hampir kembar. Karena jarak yang dekat dan juga kedekatannya mereka berdua, ya. Dan subhanallah, memang ketika usia kecil, ya. Jadi ketika Sayyidah Ruqayyah waktu itu dilamar di usia 10 tahun, kemungkinan Sayyidah Ummu Kulsum kurang lebihnya 9 tahunan begitulah. 8 tahun lebih atau 9, ya mungkin 9 tahunan, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi sama-sama dilamar oleh Abu Lahab untuk dua putranya, Utsbah dan Utaibah. Nama suaminya juga agak-agak mirip juga, ya. Utsbah dan Utaibah. Dan seperti yang Umi ceritakan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya memang Sayyidah Khadijah kurang lega, tidak lega. Beliau merasa berat untuk melepas putrinya ke keluarga Abu Lahab, karena memang yaitu tadi dikenal keluarga Abu Lahab itu keluarga yang keras. Mulutnya kasar, ya, terutama istrinya Ummu Jamil itu dikenal dengan perempuan, ya kalau bahasa sekarang mulutnya pedes gitu, ya. Mulut pedes, jadi kalau ngomong tuh nyelekit. Dan memang subhanallah ada orang yang memang oleh Allah diuji dengan penyakit yang seperti itu. Jadi itu ujian, punya mulut pedes itu ujian. Dan semoga Allah menjaga lisan kita. Amin. Makanya Nabi sendiri mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik. Kalau gak bisa ngomong baik, diem. Karena ada sebagian orang itu kalau ngomong itu selalu menyakiti orang lain dengan komentar-komentarnya. Sekarang komentar kadang gak mesti terucap, pakai jempol juga bisa berkomentar. Dan naudzubillah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin. Nah, ketika akan tetapi, ya, sama kasusnya juga seperti Sayyidah Ruqayyah ketika turun surat Al-Lahab itu, Ummu Jamil gak terima banget, ya, sehingga dia ngomporin suaminya. Abu Lahab memang sudah ada kedengkian kepada Nabi. Ummu Jamilnya juga ngomporin, kok berani-beraninya dia merendahkan kita dengan firman yang katanya dari Tuhannya itu, ya. Jadi Ummu Jamil ngomporin,
agar ya segera dilepas. Tujuannya adalah untuk merendahkan. Karena seorang wanita di zaman jahiliyah itu ya kalau sampai dikembalikan kepada keluarganya itu seperti bentuk penghinaan. Dan itu dilakukan oleh Ummu Jamil dengan tujuan untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan bukan itu saja, Utaibah ya, suami dari Sayyidah Ummu Kulthum ya, ternyata tidak hanya sekedar mengembalikan putrinya Rasulullah kepada Rasulullah SAW dengan cara yang ya tidak terhormat ya. Bahkan Utaibah juga mencaci maki Nabi Muhammad, merendahkan Rasulullah SAW, sehingga Nabi pun ya karena memang perbuatannya sudah sangat-sangat kelewatan, Nabi ya mendoakan ya, bukan karena Nabi dendam, hanya karena memang ini bentuk pendidikan ya, atau mungkin ya tujuannya supaya karena memang sudah ada kadang orang memang sudah kelewat batas. Karena disakiti Utaibah bukan hanya Nabi, mungkin juga umat Islam juga, sehingga Nabi mendoakan kebinasaan untuk Utaibah, sehingga akhirnya Allah pun berikan hukuman kepada Utaibah ya. Waktu itu Nabi mengisyaratkan bahwa nanti dia akan mati dalam keadaan dimakan binatang buas. Dan ini Nabi bukan mendoakan sebenarnya, karena Nabi memang diberi oleh Allah pengetahuan kadang pada sesuatu yang gaib, yang sesuatu yang belum terjadi. Dan Abu Lahab mendengar bahwa Nabi berkata begitu kepada tentang Utaibah. Abu Lahab tuh sebenarnya dia yakin yang diomongin Nabi itu benar. Makanya pada waktu sedang melakukan perjalanan, Abu Lahab tuh wanti-wanti banget kepada orang-orang jaga Utaibah. Bahkan sampai ketika berkemah itu untuk menyiapkan tenda untuk tempat istirahat gitu ya. Itu Utaibah tuh kayak di tengah-tengah supaya maksudnya dilindungi. Karena Abu Lahab tahu nih omongan Muhammad ini benar gitu loh. Dia yakin omongan ini, mohon maaf Umi menyebut Muhammad bukan karena bahasa dari Abu Lahab, membahasakan bahasa Abu Lahab gitu ya. Jadi omongannya ini pasti benar ya. Dan Abu Lahab dengan keyakinan seperti itu, makanya dia wanti-wanti kepada orang untuk menjaga putranya. Dan ternyata subhanallah, ketika orang-orang sedang duduk begitu, tiba-tiba itu benar ada seekor singa datang. Tapi memang subhanallah mujizatnya Nabi Muhammad SAW itu. Singa tuh memang nggak mendekat ke yang lain. Jadi memang sudah tahu tujuannya, ini kepala siapa yang harus kena ini. Sehingga akhirnya matilah Utaibah itu karena dimakan oleh binatang buas itu ya. Padahal di tengah dalam perlindungan orang lain. Jadi itu, yaitu karena bentuk kekurangan. Ini adalah hukuman bagi orang-orang yang kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Dan akan tetapi subhanallah ya, walaupun diambil menantu oleh Abu Lahab ya, ternyata Allah menjaga kesucian kedua putri Nabi Muhammad SAW, sehingga kedua-duanya sama-sama belum disentuh. Masya Allah. Jadi masih dalam keadaan suci, belum tersentuh oleh suaminya Utbah dan Utaibah. Dan akhirnya Allah pun memilihkan pengganti yang lebih baik lagi, seorang laki-laki yang subhanallah, yang seperti kami sampaikan kemarin ya, al-mubasysyirina bil jannah. Ya, bahkan sampai dikatakan malaikat pun malu kepadanya. Kisah malaikat malu kepadanya itu gimana? Ini waktu itu Nabi Muhammad SAW pernah sedang duduk ya di rumah Sayyidah Aisyah gitu. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar izin untuk masuk. Pada waktu itu betis Nabi itu kesingkap. Ya, betis kesingkap. Nabi betis bukan aurat ya. Betis kesingkap. Nabi pun masih dalam keadaan berbaring begitu. Betisnya kesingkap, ngobrol dengan Sayyidina Abu Bakar nyantai begitu. Setelah itu Sayyidina Umar pun datang. Nabi masih tetap dengan kondisi berbaring dan betisnya pun masih tersingkap seperti itu. Tidak lama kemudian datang lagi, ada minta izin datang tamu yang ketiga, itu Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu mendengar Sayyidina Utsman bin Affan mau datang, Nabi itu cepat duduk lalu menutup betis yang tersingkap. Sayyidah Aisyah tanya, Sayyidah Aisyah kan orangnya penasaran ya. Dia kalau ngeliat ada sesuatu yang gimana tuh, karena cerdasnya beliau, jadi nggak diem gitu ya, tanggap. Beliau tuh tanggap. Sehingga langsung bertanya, Rasulullah, engkau tadi nggak gitu? Gitu loh. Waktu Sayyidina Bakar datang, Umar datang, engkau nggak begitu. Kenapa? Ketika Utsman kok beda? Dia bilang, Utsman tuh orang yang malu, dikenal sebagai orang yang sangat pemalu. Dan kalau aku dengan posisi yang tadi, dia nggak akan berani untuk masuk.
dia akan sungkan untuk masuk, dia mungkin akan hanya menunggu saja, karena dia akan merasa malu untuk menghadapku, maksudnya untuk dengan kondisiku yang mungkin lagi nyantai, aku merasa gak nyaman, dia malu, sehingga aku pun menjaga perasaannya, makanya aku bersiap. Dan dia adalah dan bagaimana aku nggak malu gitu kan untuk menyambutnya, sedangkan malaikat pun malu kepadanya gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti malaikat tuh malu, artinya ini sanjungan untuk Sayyidina Utsman yang memang menunjukkan beliau punya sifat malu, yang memang sifat malu ini adalah satu sifat yang sangat dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sampai ibaratnya untuk mengetahui kemuliaan seseorang itu, ya ini dengan sifat malunya seseorang itu menunjukkan kemuliaannya. Jadi kalau kita pengen tahu, ya semakin banyak, semakin itu maksudnya malu. Karena malu ini akan mencegah seseorang itu untuk melakukan kemaksiatan. Ini malu tuh gini ya, jangan sampai salah ya, malu beda sama gengsi ya. Malu bukan gengsi. Kalau gengsi itu ya lain. Suruh ke pasar sama ibunya malu, lah itu gengsi ya. Suruh pakai baju yang jelek malu, itu gengsi, itu kesombongan. Bukan malu, itu kesombongan dan itu bahaya. Jadi malu yang dimaksud ini malu yang menjadikan dia itu ya sangat menjaga dari kemaksiatan, sangat menjaga dalam berperilaku, sangat menjaga dalam bertutur kata. Jadi itu adalah keutamaan, dan bukan berarti ketika Nabi mengisyaratkan Sayyidina Utsman seperti itu, lalu sahabat yang lain nggak punya rasa malu, enggak. Hanya semua sahabat tuh punya kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda. Sayyidina Abu Bakar kejujurannya, Sayyidina Umar keberaniannya. Jadi semuanya punya khosais gitu ya, punya keutamaan. Nah, Sayyidina Utsman gitu ya, memang dikenal dengan sifat malunya. Dan memang malu sendiri berkata oleh Nabi, malu itu tidak akan menimbulkan sesuatu kecuali kebaikan. Yang menunjukkan memang ya malu itu memang istimewa. Nah, waktu itu ketika wafatnya Sayyidah Ruqayyah ya, dikatakan bahwasanya Sayyidina Utsman ibn Affan dengan wafatnya putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa gitu ya. Sampai akhirnya jadi kondisi Sayyidina Utsman tuh sampai kayak gimana ya, agak lusuh gitu ya. Maksudnya kayak ya namanya orang kayak baru ketimpa musibah, sedih tuh sedih banget gitu. Gitu. Jadi emang wajahnya sampai sedih banget. Waktu itu Nabi waktu melihat Sayyidina Utsman, kenapa? Apa yang terjadi padamu? Gitu kan, Sayyidina Utsman tuh nangis waktu itu. Nangis. Akhirnya ditanya Nabi, "Mayubki, apa yang menjadikan kamu tuh menangis?" Sampai akhirnya beliau berkata, "Abki alang kita isahri minka ya Rasulullah." Aku tuh nangis karena aku sudah terputus hubungan. Suhri itu maksudnya kan musyawarah, itu hubungan pernikahan yang menjadikan beliau tuh sambung dengan Rasulullah SAW dengan meninggal putrinya. Sudah terputus hubungan itu dengan wafatnya Sayyidah Ruqayyah. Akhirnya Nabi SAW bersabda, "Fahada Jibril." Jibril datang kepadaku, ya'muruni bi amrillah, memberikan perintah kepadaku atas perintah Allah Subhanahu wa taala, an uzawwijuka ukhtaha, agar aku menikahkan kamu dengan saudarinya. Jadi itu, waladi nafsi biyadi, dan demi zat yang aku tuh berada dalam genggamannya ya. Kalau seandainya kata Nabi, kalau aku punya putri 100 putri, lalu mereka meninggal mati satu demi satu, ya, maka akan aku nikahkan pokoknya kepada Sayyidina Utsman. Akan dikasih ganti lagi gitu. Hatta la yabqa ba'dal mi'asy, sampai enggak ada sisa gitu ibaratnya gitu. Nabi enggak ragu untuk menikahkan putrinya kembali kepada Sayyidina Utsman ibn Affan. Ya, jadi dan Nabi bahkan sampai jadi Jibril memerintahkan atas perintah Allah untuk menikahkan kamu dengan putriku, dan maharnya sama seperti mahar yang pernah kau berikan kepada saudarinya. Jadi itu. Dan memang sebelumnya ini termasuk keutamaan dari Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Ada seorang wanita yang baik, seorang wanita mulia yang dikenal dengan kesabarannya. Jadi dengan ujian dicerai dengan cara tidak terhormat seperti itu tidak menjadikannya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sabar menemani Rasulullah dan Sayyidah Fatimah saat itu ya.
dan beliau juga berhijrah, orang yang pertama, termasuk orang yang pertama beriman, sama seperti ibundanya. Begitu ibundanya beriman, beliau pun dan juga saudari-saudarinya pun beriman kepada Allah. Setelah itu pun beliau termasuk orang yang ikut merasakan beratnya perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di awal. Di Makkah, Madinah, bahkan termasuk yang ikut merasakan seperti ibundanya dan juga saudarinya Sayyidah Fatimah penderitaan karena terjadi pemboikotan selama 3 tahun. Ya, dan beliau melewati itu semuanya, sehingga pada waktu Sayyidina Utsman ditinggal wafat oleh Sayyidah Ruqayyah gitu ya, kebetulan saat itu Sayyidina Umar pun sedang mencari menantu untuk putrinya Sayyidah Hafsah. Dan waktu itu Sayyidina Abu Bakar menawarkan kepada Sayyidina Umar menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Hanya Sayyidina Abu Bakar tidak menjawab ya, dikarenakan sempat mendengar Rasulullah menyebut nama Sayyidah Hafsah. Sayyidina Utsman pun ketika ditawarkan oleh Sayyidina Umar untuk menikah dengan Sayyidah Hafsah, Sayyidina Utsman pun tidak bisa menjawab karena beliau masih baru ngerasain kehilangan banget gitu ya. Kehilangan putrinya Rasulullah bukan hal yang ringan bagi beliau. Sehingga akhirnya ketika Sayyidina Umar mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, apakah engkau tidak rida jika saja bahwasanya yang akan menikah dengan Utsman adalah wanita yang lebih baik daripada Hafsah, yang akan menikah dengan Hafsah adalah seorang laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Ada isyarat menunjukkan kalimat yang kita pantau ini adalah kalimat Nabi bahwasanya Utsman akan menikah dengan seorang wanita yang lebih baik daripada Sayyidah Hafsah. Padahal Sayyidah Hafsah sudah kita tahu kisahnya, bagaimana beliau ada seorang wanita yang mulia, sangat menjaga, ahli ibadah, ya, sawamah, qawwamah. Itu adalah ciri khasnya. Sawamah itu orang yang kuat berpuasa, qawwamah orang yang kuat untuk bangun malam. Artinya dalam beribadah memang Sayyidah Hafsah itu memang punya keutamaan. Kan, tapi ternyata diberi isyarat lebih baik daripada Sayyidah Hafsah, menunjukkan bahwa Sayyidah Ummu Kulthum pun adalah seorang wanita yang sangat-sangat mulia, yang disanjung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi menyanjung bukan hanya karena ini adalah putri, tapi Nabi memahami kualitas putri-putrinya. Bahwasanya memang putrinya adalah karena memang dijaga oleh Allah, keturunan Nabi ya dijaga oleh Allah, semuanya adalah orang-orang mulia. Sehingga akhirnya ya ini menunjukkan termasuk keutamaannya adalah dari itu, dari riwayat yang menceritakan bahwasanya bahwa Utsman akan menikah dengan seorang wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Dan akhirnya dinikahkanlah oleh Rasulullah dengan Sayyidina Utsman ibn Affan ya. Setelah waktu yang lama, maksudnya dari mulai ketika dicerai. Kalau Sayyidah Ruqayyah begitu dicerai oleh Utbah, lalu dinikahkan langsung dengan Sayyidina Utsman karena memang belum digauli sehingga tidak ada masa iddah juga. Tapi kalau memang Sayyidah Ummu Kulthum lumayan ada jarak beberapa tahun. Apalagi pernikahan Sayyidina Utsman dengan Sayyidah Ruqayyah itu kan sampai punya keturunan ya. Dalam riwayat 2 orang ya, mengatakan 1, ada mengatakan 2 orang. Artinya pernikahannya lumayan. Dan akhirnya pada tahun ketiga setelah hijrah, tahun ketiga masuki tahun keempat setelah hijrah, disitulah di bulan Rabiul Awal Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulthum menikah dengan Sayyidina Utsman ibn Affan. Itu setelah wafatnya saudarinya Sayyidah Ruqayyah pada waktu Rasulullah SAW sedang ada di Badar untuk di waktu terjadinya perang Badar. Dan pernikahan yang penuh berkah, ya, pernikahan yang luar biasa. Beliau dimuliakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan makanya Sayyidina Utsman bin Affan dikarenakan beliau menikahi 2 putri dari Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulthum, maka beliau pun diberi gelar ya Dzun-Nurain, yaitu orang yang mempunyai 2 cahaya. Yaitu maksud 2 cahaya itu adalah ada 2 dari putri Rasulullah SAW. Pernah suatu hari ya, ada obrolan Rasulullah dengan Sayyidah Ummu Kulthum. Ya. Sayyidah Ummu Kulthum itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gitu kan, siapa yang lebih baik, gitu kan? Siapa yang lebih baik
apakah suamiku atau suaminya Fatimah, yaitu Imam Ali. Jadi sebagai seorang, karena Rasulullah sering menyanjung Imam Ali, sehingga akhirnya Sayyidah Ummu Kulsum pun bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, siapa yang lebih baik, apakah suamiku atau suaminya Ali? Nabi gak langsung menjawab, Nabi diam. Nabi menjaga jangan sampai mengatakan ini lebih baik daripada ini, enggak. Karena dua-duanya orang-orang luar biasa. Masya Allah. Nabi lalu menjawab dengan jawaban yang indah ya. Nabi berkata, zaujuka mimman yuhibbullah wa rasuluh wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Jadi suamimu itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi menunjukkan, bahkan sampai Nabi Nabi sampai menjelaskan bahwasanya ketika beliau ya memasuki surga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ditunjukkan surga, bahwasanya Rasulullah melihat rumah yang Allah siapkan untuk Sayyidina Utsman. Dan ini menunjukkan artinya ya bahwa suamimu tuh ya orang baik gitu lah. Nabi tidak ingin menyebut mana yang lebih baik, tapi yang jelas ya suamimu orang baik. Untuk menyenangkan putri-putrinya dan juga tidak untuk membeda-bedakan, karena semuanya adalah orang-orang yang memang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai akhirnya pada tahun ke-9 ya setelah hijrah, Sayyidah Ummu Kulsum pun ternyata harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dalam pernikahannya dengan Sayyidina Utsman itu tidak punya keturunan ya. Tidak ada keturunan. Jadi beliau memang ya tidak ada anak yang terlahir, dan beliau wafat pada waktu itu dalam keadaan sakit. Dan subhanallah ya, Rasulullah saat itu pun termasuk orang yang ada bersama beliau, mendampingi dalam proses dari mulai memandikan pun itu dalam mengikuti arahan yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Saat itu yang memandikan beliau adalah Sayyidah Asma binti Umais ya, dan juga Sayyidah Sofia binti Abdul Muttalib. Itu adalah wanita yang memandikan Sayyidah Ummu Kulsum. Dan sampai dikatakan oleh Sayyidina Anas ya, bahwasanya ketika Sayyidah Ummu Kulsum wafat gitu kan, Nabi duduk di samping kubur Sayyidah Ummu Kulsum begitu, dan dikatakan bahwasanya air mata Nabi itu menetes gitu kan. Air mata Rasulullah waktu itu menetes ya dengan kepergian putrinya, menunjukkan memang Nabi mencintai putrinya. Dan kalau memang ternyata, tapi kok gak banyak ceritanya ya, mungkin dari kita sering dengar Rasulullah sangat dekat banget dengan Sayyidah Fatimah. Bukan berarti Rasulullah gak dekat dengan saudari-saudari yang lain, hanya memang seperti itulah sirah. Karena sirah nggak bisa menceritakan secara utuh dari apa yang terjadi dalam kehidupannya Rasulullah dan keluarga dan juga sahabatnya. Itu hanya garis besar ya. Bahwa sebenarnya Nabi adalah seorang ayah yang sangat adil, yang sangat dicintai oleh putri-putrinya dan sangat mencintai putri-putrinya. Dan putri-putri Nabi semua istimewa. Hanya memang untuk ya Sayyidah Fatimah sama seperti istri-istri Rasulullah semuanya istimewa. Hanya kan di antara istri ada yang lebih menonjol. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Jadi memang ada seperti itu. Nah untuk putri-putri Nabi memang Sayyidah Fatimah yang paling menonjol. Kan tapi bukan berarti yang lainnya tidak istimewa. Jadi gitu. Nah waktu itu Nabi sambil meneteskan air mata begitu, Nabi lalu bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi malam tidak menggauli istrinya? Maka saat itu Abu Talha lalu menjawab, aku ya Rasulullah. Jadi sehingga akhirnya Rasulullah menyuruh Abu Talha juga untuk turun ke liang kubur menyambut untuk jenazahnya Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha. Tapi ada riwayat mengatakan bahwa yang masuk ke dalam kubur itu adalah Sayyidina Ali, Al-Fadl itu ya, Ibnu Abbas. Jadi ada yang mengatakan begitu. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan siapa. Yang jelas Nabi yang menyolati beliau dan Nabi mengantarkan beliau sampai ke kubur dan Nabi pun menangis dengan kepergiannya beliau. Itu memang tidak banyak cerita tentang tentang Sayyidah Ummu Kulsum gitu ya. Tidak banyak cerita tentang beliau, hanya saja ya artinya yang jelas beliau adalah seorang yang luar biasa. Seorang wanita yang subhanallah ya, oleh Allah diberikan banyak keutamaan juga ya. Banyak keutamaan, artinya walaupun memang tidak diperinci satu demi satu ya, akan tapi
yang jelas beliau adalah seorang wanita yang solehah, yang semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk berakhlak dengan akhlaknya. Dan bahkan ya dikatakan Sayyidah Ummu Kulsum itu juga termasuk punya kelebihannya itu suka melakukan kebaikan ya, suka melakukan kebaikan, yang sampai dikatakan Nabi itu memberi julukan kepada Sayyidah Ummu Kulsum. Ini termasuk berita yang kadang kita jarang mendengar ya. Nabi memberikan julukan itu Al-Khayyirah. Al-Khayyirah itu adalah orang yang memang suka melakukan kebaikan. Jadi beliau itu dermawan, karam, dermawan, senang melakukan kebaikan, dan juga sangat bagus, sangat kuat dalam beribadah. Karena buktinya tadi kan lebih bagus daripada Sayyidah Hafsah yang ahli ibadah. Dan beliau ini adalah orang yang memang sangat bagus dalam beribadah. Jadi beliau itu juga mempunyai sifat ya, sama, jadi kayak apa yang dimiliki oleh suaminya itu pun dimiliki oleh Sayyidah Ummu Kulsum. Jadi kebaikan-kebaikan ya, rasa malu Sayyidah Ummu Kulsum pun. Jadi ya memang Allah menyambungkan, menghubungkan kadang orang-orang mulia itu sama dengan orang-orang mulia gitu ya. Dan memang ya dipilihkan untuk Sayyidah Ummu Kulsum ya seorang suami yang memang kualitasnya pun sama gitu ya, masih mempunyai kelebihan yang luar biasa. Yaitu memang orang-orang yang menikah dengan putri-putri Nabi semuanya adalah orang-orang yang istimewa. Jadi itu di antara keutamaan-keutamaan Sayyidah Ummu Kulsum ya. Artinya memang tidak banyak ya. Kami memang kami cari beberapa referensi dari buku kitab-kitab tentang wanita-wanita yang bersama Nabi Muhammad SAW dari istri dan juga putri. Memang tidak banyak diceritakan. Hanya saja itu tadi ya, intinya secara garis besar memang Sayyidah Ummu Kulsum hidup dengan Sayyidina Utsman itu berarti tidak lama ya, kurang lebih berarti kalau dihitung tahun ketiga menikah, tahun 9 beliau wafat, berarti kurang lebih hanya sekitar 6 tahun. 6 tahunan. Jadi waktu yang sangat-sangat singkat sebenarnya dalam umur pernikahan. Dan Nabi nggak punya putri lagi setelah itu, karena Sayyidah Fatimah pun ketika Sayyidah Ummu Kulsum menikah dengan Sayyidina Utsman, Sayyidah Fatimah pun setelah itu menikah dengan Imam Ali gitu ya. Sehingga Nabi tidak ada lagi putri yang bisa dinikahkan dengan Sayyidina Utsman. Maka akhirnya berakhirlah kisah ya Dunura ini tadi ya, memang hanya 2 cahaya. Karena memang itulah putri-putri Rasulullah ya, hanya sebatas itu saja. InsyaAllah semoga dengan mendengar kisah tentang beliau ini Allah memuliakan kita semuanya. Jadikan kita wanita yang solehah, yang mencintai Allah dan Rasulullah, dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.